Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, membahas kajian tauhid dengan membaca kitab Kifayatul Awam dan Rumah Tangga Islami dengan membaca kitab Al-Muhimmah, yang mana bulan lalu kita nggak ngaji ya, karena kemarin itu ada diisi acara kita oleh Habib ya dari Jakarta. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk pembahasan yang pertama, kita kaji dulu, kita baca dulu kitab Kifayatul Awam kita pada pembahasan tauhid di halaman 33 yang bahasa Indonesia. Yang kitab Arab sebelum sifat wujud, beda-beda kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sailin. Fala yasihu itu ya. Fala yasihul hukmu bi wudu'i syakhsi, maka tidak sah ya, maka tidak sah hukumnya wudhu seseorang, au solatihi, atau solatnya seseorang, illa idza kana aliman, kecuali apabila adalah dia alim, mengetahui bihazihil aqaidi, dengan akidah-akidah ini, au jaziman biha alal khilafi fi zalik, atau jazm dengan akidah ini alal khilaf ya, atas perbedaan pada yang demikian itu. Baik, disebutkan di dalam kitab Kifayatul Awam ini bahwa orang yang tidak mengetahui aqaidul iman yang 50 ya, tidak mengetahui aqaidul iman 50, tidak dapat mengetahui mana-mana yang wajib, mana-mana yang mustahil, mana-mana yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam kitab ini wudhu dan sholatnya dihukumi tidak sah ya. Cemanalah tuh kira-kira nasib orang yang tak hendak belajar tauhid, gimanalah kira-kira nasib orang yang tak mau mengaji tauhid. Di sini dikatakan jelas, fala yasihul hukmu biwudu'i syakhsi au salatihi, tidak sah ya wudhunya, sholatnya seseorang illa idza kana aliman bihazihil aqaid,
kecuali dia mengetahui akidah-akidah ini. Akidah-akidah situ yaitu aqaidul iman 50 beserta dengan dalil, ya. Ini kalau ikut pendapat yang mengatakan, ya, bahwasanya taklid itu tidak mencukupi, ya. Ya, baik. Jadi berdasarkan apa yang disebut di dalam kitab Kifayatul Awam ini, orang yang tidak belajar tauhid sehingga tidak dapat membedakan mana yang wajib, mustahil, jaiz bagi Allah Ta'ala, wudhu dan sholatnya dihukumi tidak sah. Ya, keras ini pendapat nih. Kenapa dihukumi wudhu dan sholatnya tidak sah? Bagaimana wudhu dan sholatnya mau dihukumi sah, sementara iman dia pun belum sah? Nah, syaratnya sahnya iman seseorang adalah mengetahui dengan jazm, ya, aqaidul iman yang 50, sehingga didapat dialah mana yang wajib bagi Allah, dapat dialah mana mustahil bagi Allah, didapat dialah mana yang jaiz bagi Allah. Nah, kalau tiada didapat dia mana-mana wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah beserta dengan dalilnya, nah itulah yang tadi disebutkan wudhu dan sholat orang itu dihukumi tidak sah. Alasannya apa? Wudhu dan sholatnya tidak sah karena imannya tidak sah. Jadi mau nggak mau, wajib dan harus, tidak boleh, ya, tidak wajib dia belajar ilmu tauhid. Nah, kami ini sekarang kan Ustadz masih dalam proses belajar, ya, dari bimbingan guru. Ya, apakah kami muqallid? Tidak. Kemarin udah kita jelaskan. Yang digolongkan muqallid itu dalam ilmu tauhid orang yang memang sama sekali tak belajar ilmu tauhid. Ya, kalau macam kita nih kan mengaji, ya, walaupun belum paham semua sekarang, tapi kita sudah tidak digolongkan lagi muqallid, bebas dari status muqallid. Artinya apa? Asal kita ondak mengaji tauhid aman lah. Ya, walaupun paham tak dapat 100%, asal mau mengaji tauhid, nah selamatlah. Ini udah tak paham, tak mau pula belajar tauhid, tak ondak pula mengaji. Ya, itulah yang disebutkan di dalam kitab ini, fala yasihul hukmu biwudu'i syakhsi au sholatihi. Maka wudhu dan sholatnya dihukumi tidak sah. Cuma, ya, ini alal khilaf fi zalik. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Kembali lagi, ya, kita harus jujur, kita sampaikan pendapat yang muktamad dalam hal ini, wudhu dan sholat orang itu tetap dihukumi sah. Ya, karena taklid tidak sampai kafir. Itu pendapat yang muktamad. Tapi penyusun kitab ini memilih pendapat yang kedua semata-mata supaya orang itu lebih giat, ya, lebih serius untuk mengaji ilmu tauhid. Ya, jadi kita jangan ambil gampang, aku ikut pendapat yang pertama aja karena itu yang muktamad. Oh, jangan begitu. Kalau bisa khurujul minal khilaf kan bagus. Ya, keluar dari perbedaan pendapat kan itu lebih baik. Maksudnya gimana? Ya mengaji, awak. Ya, mengaji ilmu tauhid. Jadi pendapat pertama, pendapat kedua itu teramalkan semuanya. Jangan ambil gampang, terlebih-lebih lagi dalam perkara akidah. Intinya mengaji tauhid ajalah. Paham tak paham itu nanti. Yang penting asal mau kita datang mengaji tauhid, lepaslah dari kita status muqallid. Yang mana keimanan muqallid itu diperdebatkan ulama. Sebagian ulama mengatakan iman muqallid sah walaupun dia berdosa, sebahagian lagi mengatakan imannya muqallid itu tidak sah sama sekali, bahkan dia dihukumkan kafir, ya. Baik. Nah, ini kalimat ini harus kita ingat-ingat ini, ya, kita sampaikan sama orang. Maksud kita supaya dia nggak remeh-remeh, ya, dalam belajar ilmu tauhid, ya. Sampai dikatakan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, ini kan Kifayatul Awam ini penyusunnya Imam Fudholi. Ya, Imam Al-Fudholi ini guru dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Makanya syarahnya ini namanya Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam fi Ilmil Kalam. Syarahnya ini itu yang mensyarahi adalah Syekh Ibrahim Al-Bajuri.
Matannya disusun oleh guru beliau Imam Fudoli. Ya, jadi Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini dalam kitab yang lain, kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid, beliau menyebutkan apa? Ya, di zaman sekarang orang terlalu sibuk belajar hukum, tapi lupa ya untuk belajar siapa yang menurunkan hukum. Maka yang terlebih dahulu, kenalilah dulu siapa zat yang menurunkan hukum, maka hukum-hukum itu akan bisa kita hukumkan pada diri kita. Maksudnya yaitu tadi, kita terlalu gampang melanggar hukum-hukum syariat. Kenapa? Karena kita belajar hukumnya dulu. Maunya belajar dulu siapa zat yang menurunkan hukum itu. Jadi ketika belajar hukum, patuh betul kita. Sampai ada orang bilang gini, hukum dibuat untuk dilanggar. Betul. Karena nggak kenal siapa zat yang menurunkan hukum. Jadi di sini maksudnya beliau mencela ya, menasehati ya, agar jangan kita ini sibuknya belajar fikih aja. Tapi fikih itu kan hukum. Tapi kita kenali juga siapa zat yang menurunkan hukum. Siapa zat yang menurunkan hukum? Allah. Berarti kita belajar tauhid dulu baru belajar fikih. Nah, jadi itu di zamannya beliau. Di masa beliau hidup, di masa hidupnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, ya, anak-anak muda, thalibul ilmi, penuntut ilmu, itu lebih cenderung ngaji fikih daripada ngaji tauhid. Sehingga beliau menasehati mereka, ya jangan kalian sibuk ngaji fikih aja. Bagus ya itu ngaji fikih itu nggak salah. Belajar hukum ini, tapi kalian harus belajar siapa zat yang menurunkan hukum. Bukan berarti Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini dengki dia sama ahli fikih. Beliau ini termasuk ahli fikih. Kitab yang terkenal dari karya beliau dalam bab fikih, Hasyiah Al-Bajuri. Ya, itu adalah hasyiah dari kitab Fathul Qorib. Siapa di pesantren mana coba yang nggak ngaji kitab Hasyiah Bajuri? Ya, di pesantren-pesantren umumnya ngaji kitab Hasyiah Al-Bajuri. Itu kitab fikih. Nah, jadi jangan kita berpikir Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini karena dia ahli tauhid, jadi agak-agak dongki dia sama ahli fikih. Tidak. Beliau ini ahli fikih, ahli tauhid. Cuma beliau menegaskan, hei anak muda, ya jangan terlalu banyak membahas fikih sampai nggak sempat mengenal siapa zat yang menurunkan hukum. Ya jangan menghabiskan waktu belajar tentang hukum-hukum yaitu fikih, tapi Anda lalai daripada belajar mengenal siapa zat yang menurunkan hukum. Jadi anjuran beliau tauhid dulu dipelajari. Ya, itu beliau ya. Beliau itu ahli segalanya ya, bukan dalam ahli tauhid aja, tapi beliau itu adalah ahli fikih juga. Tapi yang lebih dominan dari beliau itu tauhid. Rata-rata kitab-kitab beliau itu nuansanya nuansa tauhid. Kenapa? Beliau itu sangat dekat dengan guru beliau yaitu Imam Fudoli ini yang penyusun kitab Kifayatul Awam. Nah, kitab Kifayatul Awam ini tauhid. Makanya beliau corak warnanya beliau itu lebih dominan kepada tauhid. Nah, biasanya begitu ya. Setiap murid ya, mana guru yang paling dekat sama dia, itulah yang paling mewarnai kehidupannya. Jadi kalau dia dekat dengan guru yang ahli hadis, biasanya nanti dia ya corak ilmunya lebih dominan kepada ilmu hadis. Nanti kalau dia dekat kepada guru yang ahli fikih, maka corak pemikirannya lebih dominan dia kepada ilmu fikih. Nanti kalau dia dekatnya kepada guru yang ahli tauhid, ilmu kalam, corak pemikirannya pun nanti lebih dominan kepada ilmu kalam. Ya, kalau kita ini tak corak mano-mano entah, ya kan? Begitulah, tak punya tujuan. Jadi kita harus punya spesifikasi. Satu, walau kita bukan ustadz gitu ya, apalagi ustadz. Ya, apalagi ustadz kayak Pak Isa misalnya, itu harus punya satu, beliau ngaji semuanya, fikih, tasawuf, kan itu kan tauhid, tapi mesti ada spesifikasi satu, tauhid kah, fikih kah, gitu ya. Kita juga walaupun kita bukan ustadz, kita harus mempunyai satu spesifikasi khusus dalam bidang ilmu, ya. Apakah kita sukanya tauhid, apakah fikih, apakah tasawuf. Jangan ya jadi orang jahil. Ya, orang awam yang nggak mau ngaji banyak protes pula lagi. Nah, kita harus punya spesifikasi satu, ya. Dan setiap orang itu relatif, beda-beda dia sifatnya.
Ya, ada yang senang ke tauhid, ya silakan, fadol. Tapi jangan ngajinya tauhid aja, yang lain fikih nggak mau datang dia. Ya, ada yang senangnya ngaji fikih, giliran jadwal ngaji tauhid nggak mau datang dia, enggak ya. Semua ilmu kita pelajari kalau bisa. Di mana ada pengajian di sekitar Kuala Tanjung nih datang, ya ngaji tauhid datang, ngaji fikih, ngaji tahsin, ya datang. Walaupun kita punya satu spesifikasi khusus dalam bidang ilmu. Nah, kalau Pak Isa apa sukanya? Kan pasti ada, kan itu kan tauhid. Nah, begitu ya, harus punya. Tapi kan fikih ngaji juga kan gitu kan. Nah, bukan berarti beliau suka tauhid, fikihnya ngaji fikih nggak mau, males-malesan, enggak. Nah, baik. Jangan jadi orang yang nggak punya tujuan hidup ya. Nah, ibadah-ibadah aja ya bagus juga. Cuma ingat kata Nabi, man amila bi ghairin ilmin fahuwa mardud. Barang siapa beramal tanpa dilandasi ilmu, amalnya ditolak ya. Nah, itu jangan lupa. Mengajilah ya. Ibadah juga, mengaji juga. Itu baru mantap. Ya. Baik, kita lanjut. Wa idza qila, apabila ditanya orang, al-ajzu mustahilun alaihi ta'ala. Apabila dikatakan bahwa sifat lemah itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat dengan sifat lemah. Kanal maknanya adalah annal ajza, bahwasanya lemah itu la yasdukul aklu biwuku'ihi lillahi ta'ala wa wujudihi. Tidaklah membenarkan akal biwuku'ihi, dengan terjadinya hal itu bagi Allah Ta'ala, wa wujudihi, ya, dan adanya kelemahan itu bagi Allah Ta'ala. Wa kaza yuqalu fi baqil mustahilati. Demikian juga ya dikatakan ya pada sisa-sisa segala yang mustahil. Nah, jadi seandainya ada yang berkata bahwa sifat lemah, apakah Allah bersifat dengan sifat kekurangan? Mustahil. Apakah Allah bersifat dengan sifat lemah? Mustahil juga. Nah, mustahil di situ maksudnya apa? La yasdukul aqlu biwuku'ihi lillahi ta'ala wa wujuduhu. Akal kita itu tidak membenarkan terjadinya hal itu bagi Allah Ta'ala. Itulah maksud mustahil. Ya, ketika dikatakan bersifatkah Allah dengan sifat kekurangan? Mustahil. Ya, bersifatkah Allah Ta'ala dengan sifat lemah? Mustahil. Mustahil di sini khusus, bukan mustahil macam cakap-cakap kita. Mustahil kau bisa menciptakan pesawat. Nah, kan gitu kan, padahal jais kan gitu kan. Ngerti maksudnya kan? Nah, ya, mustahil kau bisa berenang ke Pulau Sanan tanpa perahu. Padahal jais. Tapi kita membahasakannya mustahil. Jadi mustahil di situ ketika dikatakan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lemah, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan, mustahil bagi Allah. Jangan kita pahami mustahil macam cakap-cakap kita, gitu maksudnya ya. Nah, jadi mustahil di sini ya, annal ajza la yasdukul aklu biwuku'ihi lillahi ta'ala wa wujudihi. Itu maksud mustahil situ. Artinya apa? Akal itu memang nggak membenarkan, sama sekali nggak membenarkan terjadinya hal itu bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akal kita sama sekali tidak membenarkan wujudnya perkara tersebut bagi Allah Ta'ala. Nah, disitulah mustahil di situ. Ya, bukan mustahil cakap-cakap kita. Paham ya kira-kira ya? Nah, dan semua perkara sifat-sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, nah itulah maknanya. Sama sekali akal tidak membenarkan bahwa hal tersebut terjadi pada zat Allah Ta'ala atau wujudnya perkara tersebut bagi Allah Ta'ala. Nah, jadi bedakan maksud mustahil di situ ya. Paham kan maksudnya kan? Ya, baik. Wa idza qila, apabila dikatakan razaqallahu Zaidan bidinarin, telah memberikan rezeki akan Allah kepada si Zaid 1 dinar. Ya, yuqalu jaizun. Ya, nah, maka diketahui di situ maksudnya adalah jaiz. Kanal makna yang maknanya adalah annadzalika, bahwasanya yang demikian itu yaitu razaqallahu Zaidan bidinarin la yasdukul aqlu, tidak membenarkan akal
biwujudihi tarotan, dengan wujudnya satu ketika, wa bi'adamihi ukhra, dan ketiadaannya pada ketika yang lain. Nah, jadi ketika dikatakan Allah memberi rezeki kepada Pak Isa 1 juta rupiah, ya, nah, di situ maksudnya bukan wajib, bukan mustahil, tapi jaiz. Yang maknanya apa? La yasdukul aklu biwujudihi tarotan wa bi'adamihi ukhra. Ya sah saja sewaktu-waktu dikasih, sewaktu-waktu tidak. Ya, bisa jadi. Makanya kojo itu, kita bekerja itu, ya, udah pokoknya kerja aja sudah. Ya, bisa saja dalam kerja kita hari ini rezeki kita nggak seperti yang kemarin, bisa juga lebih. Makanya kalau kita cermati, kita pahami, kita imani bahwa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak ada yang wajib. Semuanya jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cuma garis bawahi ya, Allah melihat hamba wajib. Tapi Ustadz bilang jais semuanya, bukan dalam perkara ini. Ya, dalam perkara ya menjadikan sesuatu atau meniadakan sesuatu itu jais. Nah, jadi kalau kita imani hal ini, bagi Allah nggak ada yang wajib. Semuanya jais dalam perkara perbuatan, ya, dalam perkara fi'lun, ya, perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan atau meniadakan. Maka insya Allah kalau betul-betul kita imani perkara ini dalam hal apapun dari urusan dunia, ya, itu tidak sampai gelisah berlebih-lebihan. Kenapa? Kita yakin udah, ya, sakit, ya udah berobat awak. Ya, kalau toh ternyata dikasih sembuh, alhamdulillah. Kalau enggak, belum dikasih sembuh juga, ya udah suruh ikhtiar lagi. Kenapa? Bukan berarti orang sakit berobat wajib Allah memberi sembuh, memberi sehat, enggak. Ya, disinilah makanya kita perlu belajar ilmu tauhid supaya kita mengarungi bahtera kehidupan ini, hati kita tentram, hati kita damai. Kenapa? Kita meyakini bahwasanya semua udah diatur Allah. Dan Allah tidak wajib bagi Allah segala sesuatu. Ya, bagi Allah ya adalah jais, nggak ada yang wajib. Jadi ada orang kerja, bangun pagi cari duit, ya, sampai sore. Kalau mau Allah bagi rezeki, ya alhamdulillah. Kalau enggak juga tak masalah. Ya, kenapa? Karena jais Allah memberi rezeki kepada hamba. Jadi bukan berarti kita kerja wajib Allah kasih kita rezeki, enggak begitu. Ya, itu aja, kembalikan aja situ. Ya, semua yang terjadi di alam semesta ini udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi Allah nggak ada yang wajib. Ya, bagi Allah jaiz yang 50 mujmalatan, secara ijmali, ya, secara global, secara umum. Qabla zikriha, sebelum menyebutkannya mufassolatan, secara rinci. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu yajibu lahu subhanahu wa ta'ala isruna sifatan, bahwasanya wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu 20 sifat. Wa yastahilu alaihi isruna, dan sifat mustahil bagi Allah 20 sifat. Wa yajuzu fi haqqihi ta'ala amrun wahidun, dan perkara jais bagi Allah Ta'ala itu, ya, satu perkara. Fahadihi ihda wa arba'una. Kalau kita totalkan jumlahnya 41. Jadi kan gini kata Imam Al-Fudhali, aqaidul iman 50. Itu wajib kita ketahui. Beserta dengan dalil, walau dalil ijmali. Barang siapa yang tidak mengetahui aqaidul iman yang 50, wudhu dan sholatnya tidak sah. Beliau milih pendapat ini tadi, ya. Kenapa wudhu sholatnya tidak sah? Karena iman dia belum sah. Syarat agar iman itu sah, mengenallah awak aqaidul khamsin, yaitu akidah yang 50. Jadi di sini Imam, ya, Al-Fudhali, sebelum beliau merinci aqaidul iman yang 50, beliau menyebutkan secara mujmalatan terlebih dahulu, ya, secara global, secara ijmali. Maka beliau menyebutkan sifat wajib bagi Allah ada 20,
Sifat mustahil bagi Allah 20. Satu sifat jaiz, ya sifat jaiz bagi Allah 1. Jumlahnya 41. Ini hitungan secara mujmalatan tadi. Tapi ketika disebut nanti sifat wajib bagi Allah 20. Apa yang 20 itu? Yang pertama wujud, kedua qidam, itu sudah tidak mujmalatan lagi, tapi sudah mufassolatan, sudah rinci dia bahasannya. Jadi kata beliau, sebelum saya sampaikan aqaidul iman 50 secara terperinci, maka saya jelaskan dulu ya aqaidul iman 50 secara mujmalatan, secara global, secara umum, secara ijmali. Nah, mana dia aqaidul iman 50 itu? Nah, beliau mengatakan annahu yajibu lahu subhanahu wa ta'ala isruna sifat wa yastahilu alaihi isruna. Sifat wajib bagi Allah 20 sifat. Sifat mustahil bagi Allah 20 sifat. Ya, dan satu sifat jaiz bagi Allah. Maka jumlahnya fahazihi ihda wa arbauna. Jumlahnya berapa? 41. Wa yajibu lirrusuli arba'atun. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Wa yastahilu alaihim arba'atun. Dan sifat mustahil bagi para Rasul juga 4. Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam amrun wahidun. Dan sifat jaiz bagi Rasul ada 1. Jadi jumlahnya berapa? 4 tambah 4 tambah 1? 9. Maka 41 ditambah 9. Nah, fahazihil khamsuna. Maka kalau ditotalkan jumlahnya 50. Dan inilah yang disebut dengan aqaidul iman 50. Wajib setiap orang yang sudah mukallaf untuk belajar dan memahami beserta dengan dalil aqaidul iman 50 ini. Nah, ini namanya hitungan mufassolatan atau mujmalatan tadi. Ya, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul, totalnya 50. Nah, ini namanya mujmalatan apa mufassolatan? Nah, mujmalatan ya, ini hitungan secara global. Paham ya? Ya masih mukaddimahnya ini ya. Nah, sambil tidur-tidur dengerinnya pun paham itu. Ya, insyaallah. Tidur aja lah nggak apa-apa. Ya, tapi jangan tidur pulas sambil didengar-dengar ya. Aqaidul iman 50, mufassolatan kan gitu kan? Nah, masih bisa dipahami walau sambil tidur. Ya. Nanti kalau udah masuk sifat-sifat wajibnya baru ya. Nah, beli bodrek 1 papan. Ya. Nah, biar tak pecah kepala. Sebetulnya itu tergantung yang menjelaskan. Ya, tergantung yang menjelaskan. Kalau enak menjelaskan, paham awak. Ya, ini pun kadang menjelaskan itu pun payah. Cemana yang menjelaskan tak paham, cemana memahamkan orang. Ya, mutar-mutar di situ, mutar-mutar di situ. Akhirnya itulah yang bikin orang malas belajar tauhid. Ya, mudah-mudahan kajian tauhid kita bisa kita hatamkan semuanya. Ya, yang udah mau hatam itu kitab Sirajul Huda lah tuh, udah agak jauh tuh Pak Isa ya. Malam Senin itu. Ini masih baru-baru nih, ya mungkin 30 tahun lagi baru hatam ini. Ya udah pokoknya ngaji ya, selagi dikasih umur ngaji aja Wak. Dah, jadi aqaidul iman 50 rinciannya tadi seperti itu dengan jalan mujmalatan. Nah, di syarahnya ini ada yang menarik. Ya, tanbih katanya, peringatan. Ya. Seandainya ada seseorang berkata, "Saya mukmin." Insya Allah. Nah, ada orang bilang gitu. Kamu mukmin nggak? Ya, saya mukmin. Insya Allah katanya. Boleh tak kita katakan begitu? Khilaf. Ya, menurut Imam Asy'ari bahwasanya boleh. Ya, boleh kita mengatakan saya termasuk orang beriman. Insya Allah. Kata Imam Asy'ari boleh. Wal Maturidiyah. Tapi kalau menurut pendapat Imam Maturidi nggak boleh. Ya, tapi sebenarnya ini nggak ada khilafnya ini. Dua-duanya betul. Begini maksudnya. Imam Asy'ari mengatakan seandainya ada orang yang berkata saya mukmin insya Allah. Kata beliau itu, ya, bolehkah seorang beriman itu mengatakan demikian? Karena kan terkesan berarti dia nggak jazam imannya.
Dia sendiri nggak yakin dia beriman atau enggak. Kamu orang beriman, antum mukmin. Naam, ana mukmin insya Allah katanya. Iya saya mukmin, tapi insya Allah. Kok pakai insya Allah? Macam tak yakin pula kau ini mukmin. Ya, tak jazam. Nah, maka kata Imam Asy'ari boleh mengatakan demikian, boleh kata beliau. Dan itu nggak salah. Fatwanya Imam Asy'ari nggak salah, boleh. Ya boleh itu nggak salah. Kalau dinisbahkan kepada alamul akhirat. Ya, jadi ketika di akhirat, ya insya Allah. Ya kan kita nggak tahu memang kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Makanya beliau mengatakan boleh mengatakan saya mukmin insya Allah. Kalau dinisbahkan kepada alamul akhirah. Ya, kalau ketika di akhirat. Maksud insya Allahnya itu di akhirat gitu. Adapun pendapat Imam Maturidi, nggak boleh dikatakan demikian. Ya, maksud beliau nggak boleh kalau nisbahnya di dunia. Artinya sepakat ya ini dua-dua. Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi sepakat. Boleh mengatakan ana mukmin insya Allah kalau nisbahnya di akhirat. Tapi kalau mengatakan ana mukmin insya Allah nisbahnya ketika di dunia sekarang, ya itu dua-duanya sepakat nggak boleh. Jadi sebetulnya nggak ada khilafiyah di sini. Ya di syarat itu kan dikatakan faqalat al asy'ariyah bil awal wal maturidiyah bisani. Ya pendapat Asy'ariyah boleh mengatakan ana mukmin insyaallah. Wal Maturidiyah, pendapat Imam Maturidiyah, pengikut-pengikut Imam Maturidi mengatakan ya tidak boleh. Sebetulnya bukan khilafiyah ini. Yang nggak ada khilafiyahnya di sini. Dua-duanya samanya itu. Ya, kalau di dunia tak boleh, ya. Menurut Imam Maturidi sama, Imam Asy'ari juga demikian. Boleh mengatakan ana mukmin insyaallah, nisbahnya di akhirat. Nah, jadi kan nggak ada khilafiyah di situ sebetulnya. Nah, baik, itu untuk tambahan aja. Dah, paham itu ya? Ini kita udah masuk nih berarti sifat wajib yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita udah masuk daripada pembahasan aqaidul iman 50 dengan jalan mufassolatan, dengan jalan terperinci. Kalau tadi mujmalatan, masih global. Apa aqaidul iman 50 tuh? 20 sifat wajib bagi Allah, tapi tak disebut 20 sifat wajib itu apa sifat-sifatnya kan gitu. Itu mujmalatan. Simak ya baik-baik ya. Al awalu minas sifatil wajibati lahu ta'ala. Yang pertama dari sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Kalau sederhana kita, sifat wajib yang pertama bagi Allah Ta'ala. Nah, ya. Kalau mengikut terjemah kitab, yang pertama dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Itu kalau mengikuti teksnya kitab. Ya. Nah, sifat yang pertama, ya, sifat wajib yang pertama bagi Allah Ta'ala. Itu kalau mudahnya begitu. Apa sifat wajib yang pertama? Al-wujudu, ya, al-awwalu itu mubtada, al-wujudunya jadi khobar. Al-awwalu minas sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujudu. Sifat yang pertama dari sifat wajib bagi Allah Ta'ala adalah sifat wujud. Sifat wujud adalah sifat yang pertama. Sifat wajib ada berapa tadi? 20. Tapi perlu kita ingat, ya, di mana-mana pengajian tauhid selalu saya sampaikan. Sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat. Tapi perlu kita pahami, bukan berarti sifat Allah Ta'ala itu terbatas hanya 20 sifat. Ya, bukan begitu maksudnya. Kenapa? Karena Allah tuh tak bisa dibatas-batasi. Tapi dengan kita belajar sifat 20 itu udah cukuplah bagi kita untuk mendapat ma'rifatullah tadi. Dan 20 sifat itu yang ada dalilnya secara sharih di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi 20 sifat wajib bagi Allah. Maka perlu kita pahami, bukan berarti sifat Allah itu terbatas hanya 20 sifat. Kenapa Allah tidak bisa dibatas-batasi? Nah, jadi kalau gitu kenapa cuma 20 yang kita bahas, Ustadz? Dengan membahas 20 sifat ini, sudah didapatlah tuntutan wajib bagi mukallaf, yaitu
ma'rifatullah. Dan 20 sifat inilah yang tegak dalil padanya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, sama seperti Asma'ul Husna. Ada berapa Asma'ul Husna? 99. Tapi bukan berarti Asma'ul Husna, nama-nama Allah Ta'ala itu hanya terbatas 99. Tidak. Ya, nah, kenapa Allah itu tak bisa batasi? Nah, jadi 99 Asma'ul Husna itulah yang sabit, yang tegak, yang tetap dalil padanya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada satu pendapat, ya ada pendapat mengatakan begini, boleh nggak kita buat Asma'ul Husna yang nggak ada dalilnya di dalam Al-Quran? Kalau yang 99 itu udah jelas tegak dalil padanya kan? Ya, tapi gimana kalau kita membuat Asma'ul Husna yang tak terdapat dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis? Apa jawabannya? Boleh. Silakan kita buat Asma'ul Husna kita sendiri, walaupun tidak tegak dalil padanya, tidak warid ya dalil padanya, yang penting dia layak dinisbahkan kepada zat Allah. Nah, itu kata ulama tauhid. Ya, kalau ulama fikih bilang udah nggak usah, nggak boleh tuh, yang 99 itu aja udah. Kalau ulama fikih, ya kalau ulama tauhid boleh. Yang penting Asma'ul Husna itu tidak bercanggah dia, tidak bertentangan dengan kesempurnaan Allah Ta'ala. Seperti apa? Allahul Kafi wa Rabbuna Syafi. Ya, Al-Kafi, yang maha mencukupi. Ada nggak dalilnya dari Al-Quran? Ada Asma'ul Husna 99 Al-Kafi? Nggak ada kan? Ya, tapi ketika kita sebut Allahul Kafi, Allah yang maha mencukupi, ya kita jadikan sebagai Asma'ul Husna. Ya, sah nggak dia dinisbahkan kepada Allah? Allah yang maha mencukupi. Boleh kan? Maka boleh dibuat Asma'ul Husna itu walaupun tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Allahu Syafi, Allah yang maha menyembuhkan. Ada di Asma'ul Husna Allahu Syafi? Nggak ada, tapi dinisbahkan kepada zat Allah cocok dengan kekuasaan dan keagungannya, maka boleh ya. Nah, itu kalau menurut ulama tauhid. Tapi yang jelas dia harus sesuai dengan ya ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak layak dinisbahkan kepada zat Allah, nggak boleh. Ada orang thariqat ya dekat rumah saya sana. Nah, dibuatnya Asma'ul Husna sendiri yang nggak ada dalilnya. Apa tambahannya? Allah Maha Jahat. Kenapa Allah Maha Jahat? Ini kisah nyata Pak Isa. Ya, itulah kalau berthariqat dulu kalau nggak duduk tauhid dan fikihnya, begitulah jadi ceritanya. Ya, Allah Maha Jahat. Kenapa Allah Maha Jahat? Kalau Allah Maha Baik, ya, tak dibiarkannya lah budak-budak kocik sakit. Teringat awak. Cemuk tajilah pula. Ya kan gitu kan Pak Isa kan? Ada pembahasan kita kemarin sifat kudroh. Allah wajib berbuat solah dan aslah. Nah, itu kan Mu'tazilah punya. Kan gitu kan? Nah, kalau Allah Maha Baik, kenapa ya ada orang begini-begini tidak ditolong Allah? Contohnya lagi nih misalnya, orang Palestina sekarang. Kenapa nggak ditolong Allah? Ya, kenapa nggak dibantu Allah? Nah, tadi waktu saya takjiah ngobrol-ngobrol ada orang, Pak Ustadz saya mau nanya, pagi tadi nih, apa pertanyaan Pak? Kalau umat-umat Nabi terdahulu itu dibinasakan Allah, umat Nabi Lut, umat Nabi Nuh, ya, nah ini Bani Israel, kan gitu, kenapalah dibiarkan sampai sekarang nih, ya, nah, berarti Allah kesannya macam nggak adil gitu loh, ya, nah kenapa Bani Israel? Bahkan saya bilang gini, Bani Israel inilah satu-satunya umat yang tukang bunuhin nabinya sendiri. Ya, jadi Bani Israel ini jangan heran kalau dia nyerang orang-orang Islam di Palestina sana. Nabi orang tuh sendiri pun dibunuh, ya digergaji, ya bunuhnya bukan tanggung-tanggung, digergaji, Nabi digergaji. Ya, kalau orang Kuala Tanjung bilang tak ada akal orang tuh dah. Ya, jangan heran kalau orang tuh ngirim roket ke Gaza, ya. Jangan heran kita. Kenapa? Nabi orang tuh yang diutus ke orang tuh dibunuh. Jadi inilah kaum yang paling berani. Ya, nah, jangankan kepada umat yang lain yang beda akidah, Nabi orang tuh sendiri pun dibunuh.
Ya, jadi kenapa tidak dibinasakan aja Bani Israel ini? Saya jawab, itulah untuk ujian bagi orang yang hidup sekarang dan untuk diambil pelajaran oleh orang yang hidup sekarang. Jadi sengaja orang itu dihidupkan Allah sampai hari kiamat, ya, supaya untuk menguji keimanan orang yang beriman. Orang Gaza itu kan ditangkap, kadang disuruh pindah agama kan, murtad kau. Nah, itu kan ujian keimanan bagi orang Islam. Hikmahnya kita di situlah. Ya, kita nggak cerita perangnya aja, tapi apa sih hikmahnya ini semua terjadi? Kan gitu kan? Kenapa orang Bani Israel itu tidak dibinasakan Allah sebagaimana umat-umat terdahulu untuk menguji keimanan orang yang masih hidup? Ini hari kiamat itu, ya. Makanya apa namanya? Jangan jadi santri murid Bani Israel. Ya, maksudnya cemana? Ya, tukang protes saja sama guru. Ya, ini saya ingat nih. Almarhum Kiai Haji Maimun Jubair punya anak beliau itu namanya Aba Najih, ya, guru kami. Nah, jadi suatu ketika ada murid nanya, udah dijawab oleh beliau. Waktu itu ngaji Nahu, ya, kitab Syarah Ibnu Aqil. Nah, kitab Nahu tertinggi lah itu diantaranya. Nanya tentang perkara Nahu, dijawab sama beliau. Udah dijawab, kenapa? Nah, paham ya? Langsung dimarahi. Kamu ini kayak Bani Israel aja, katanya. Dimarahi sama beliau. Ya, itulah. Beda lah memang, ya. Santri Jawa ini sama santri di Medan beda. Ya, kalau kita ini lain lah memang. Makanya sulit cari keberkahan ilmu di sini. Ya, kenapa? Nah, karena ya murid kurang menghargai guru. Ya, udah dikasih tahu kenapa. Banyak kali kenapanya, ya, protes, ya, itu dia. Baik, santri Bani Israel, teringat saya jadinya. Ya kalau mau tanya aja, nggak apa-apa. Tapi ya jangan ditanya kok malah kayak apa namanya ya, seolah-olah dia yang lebih tahu dari gurunya gitu loh, ya. Itu dia, santri Bani Israel. Nah, baik, lanjut kita ya pembahasannya. Jadi apa tadi, Asmaul Husna itu, bolehkah kita membuat Asmaul Husna sendiri, ya, yang tapi tak ada pula dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Maka ulama tauhid berkata apa? Bahwa diperbolehkan membuat Asmaul Husna sendiri dengan catatan layak dia dinisbatkan kepada zat Allah. Kalau tidak layak dinisbatkan kepada zat Allah, maka tidak ada boleh perkara yang sedemikian itu. Contoh tadi ya Al-Kafi, itu kan gak ada Asmaul Husnanya. Asy-Syafi yang maha menyembuhkan, Al-Kafi yang maha mencukupi, ya, itu nggak ada Asmaul Husna yang seperti itu. Tapi kita buat, ya boleh. Kenapa? Layak dinisbahkan kepada zat Allah. Tapi kalau tadi Allah maha jahat, ya, itu nggak bisa. Nah, itu hati-hati itu. Itulah yang kemarin saya cerita, 3 hari sebelum Idul Fitri orang itu udah hari raya duluan, ya, di Patumbak tempatnya. Tahu Patumbak? Ya, udah hari raya duluan 3 hari. Begitu kita tanya cemana cara menentukan hari rayanya, rupanya mursyid itu cuma modal apa namanya, sorban kepala tuh imamah, dibentangkanlah imamah tuh begini, dah, entah cemana lah menengoknya, udah nampak hilal katanya. Hilal tuh di mana? Ya, hilal tuh di ridaknya aku rasa hilal tuh. Ya, akhirnya 3 hari sebelum Lebaran Idul Fitri udah hari raya orang tuh. Dan yang Masya Allah luar biasanya, ditampakkan pula tuh. Ya, apa namanya orang tuh? Oh, keliling, pakai baju putih semuanya. Ya, pakaian ala sufi lah. Ya, apa lebih kerucut kan gitu kan, pakai sorban. Itu kan pakaian ala sufi itu. Ya, Allahu Akbar. Awak masih nunggu Allahu Akbar buka maghrib, mau buka puasa. Orang itu udah Allahu Akbar takbiran. Ya, nah, tapi belakangan ini nggak nampak lagi. Gurunya udah meninggal. Ya, entah masih ada entah enggak. Enak. Kalau mau buat aliran sesat itu gampang. Ya, dah. Nah, makanya pesannya itu dudukkan dulu tauhid dan fikih, baru setelah itu ambil thariqat. Ya, nah, jangan terbalik, nanti bahaya untuk diri kita sendiri. Fakhtulifa fi ma'nahu. Ya, tadi kita bicara sifat wujud ya.
sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapalah sifat wujud ini ya berada pada urutan yang pertama? Sifat wajib bagi Allah kan 20, wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Kenapa sifat wujud ini dalam urutan pertama? Nah, ini perlu saya jelaskan begini. Susunan sifat-sifat itu dimulai dari wujud, kemudian qidam, kemudian baqo. Ini berlakunya hanya pada akal kita saja. Ya, tartib akli namanya, ya. Nah, tidak berlaku pada zat Allah. Ya, kenapa? Karena zat Allah nggak bisa disusun-susun. Hakikatnya begitu. Jadi kalau kita mengaji tauhid, mau kita ngebahas dulu dari sifat kudro ya boleh. Mau dibahas dari sifat iroda dulu ya boleh. Jadi susunan wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis dan seterusnya ini hanya tartib akal pada kita. Ya, tidak pada zat Allah, karena tak bisa tersusun-susun dia. Paham ya kira-kira ya? Nah, lantas kenapa ulama meletakkan sifat wujud pada urutan pertama? Berarti ini ijtihadnya ulama tauhid enggak? Ijtihadnya ulama tauhid menetapkan sifat yang pertama dibahas adalah sifat wujud. Siapa yang menyusunnya? Al-Imam As-Sanusi. Jadi Imam As-Sanusi adalah ulama yang berjasa, ya, berijtihad. Dengan ijtihadnya beliau mentartibkan sifat-sifat wajib tersebut. Mulalah dari wujud, lalu disusul qidam, lalu disusul baqo, ya, dan seterusnya. Tujuannya semata-mata apa? Memudahkan orang awam untuk belajar ilmu tauhid. Coba bayangkan, orang tak pernah mengaji tauhid, tiba-tiba begitu ngaji tauhid buka sifat kudroh. Yang mengajar pun poneng, apalagi yang belajar. Akhirnya itulah Imam Sanusi, kalau begini cara mengaji tauhid, orang pun lari. Adalah beliau ijtihad dulu, ya, berijtihad dengan petunjuk Allah. Beliaulah merangkai susunan sifat-sifat wajib tadi, mulalah dari wujud, susul dari qidam, ya, kemudian susul baqo dan seterusnya. Muncul lagi pertanyaan, kenapa pula sifat wujud yang pertama, Ustaz? Kenapa tidak sifat yang lain? Wujud itu artinya apa? Ada. Bisa sodap diceritakan kalau yang dicakapkan itu ada. Yakini dulu yang mau diceritakan itu ada, barulah enak menceritakannya. Bagaimana mau menceritakan sesuatu yang belum kita yakini adanya? Yakini dulu adanya dia, barulah sodap untuk dibahas. Ya, Pak Isa nak bercerita mau cerita TV. TV itu Ustaz begini. Pak Isa ada TV di rumah Pak Isa? Tak ada. Apa cakap itu TV Pak Isa pun tak ada TV. Ada dulu yang ondak dicakapkan tu baru sodop. TV dan Ustaz mereknya ini, ada remote-nya. Kalau remote-nya rusak bisa dipicit-picit begini. Antenanya bisa pakai antena luar, bisa pakai antena dalam. Kenapa sodop dicakapkan? Ada barang tuh. Kalau barang tuh aja tak ada, tak wujud dia, apa ndak kita cakapkan? Makanya itulah alasan Imam As-Sanusi meletakkan sifat wujud, ya, pada urutan yang pertama, supaya kita yakini dulu adanya Allah itu benar-benar ada. Ya, Allah itu benar-benar wujud dia. Barulah nanti kita bicarakan sifat-sifat yang lainnya. Baik. Jadi sifat wajib 20 sifat. Kalau dikerucutkan jadi berapa? 13. Ya. Bisa dikerucutkan lagi jadi 7. Ya, bisa nggak dikerucutkan lagi? Bisa. Kemana larinya dia? Satu sifat, andainya satu sifat. Wujud. Ya, sifat wujud kalau dikerucutkan bahkan hilanglah. Ya kan? Bisa nggak dihilangkan? Ya. Bisa apa enggak dihilangkan? Andailah, ya, tak ada sifat-sifat itu, bisa apa enggak memahamkan kita? Ya, makanya ada tauhid tertinggi itu ketika segala wujud hilang, yang wujud hanya yang maujud, yaitu Allah Ta'ala. Wah, itu yang tertinggi itu. Wujud segala wujud itu fana, hilang. Maka yang ada adalah wujud yang maujud. Yang wujud-wujudnya adalah wajibul wujud.
Fana, dirinya pun tak ada. Dia memandang ada hanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum lah Pak Isa. Ya kan? Nanti awak tercakapkan pula. Tak usah apa namanya cari-cari Allah di mana-mana. Allah ada di dalam tubuh kita. Ya, Allah ada di diri kita. Enggak usah cari kemana-mana. Oh, ini sesat. Bahkan pelakunya di zaman Imam siapa kemarin kita cerita tuh? Aqidatun Najin itu dipenggal ya. Imam Al-Hallaj ya. Itu di masa siapa itu? Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi dipenggal. Ya, hati-hati. Sekarang torikot-torikot pengadopsi ya wihdatul wujud udah mulai marak kembali. Ya. Kemarin ya banyak saya dapat laporan lah pokoknya. Ya, tentang begitu. Berarti salah ya Ustadz ya? Ya salah. Bapak belajar tauhid dulu enggak sebelum masuk torikot? Enggak sih. Langsung ya. Saya dulu mantan bejagul begini-begini hijrah masuk torikot saya katanya. Ya itu akhirnya apa? Enggak usah cari Allah di mana-mana. Ya, kenapa? Allah udah ada di dalam diri kita. Ya. Apa yang pertama kali diciptakan? Nurnya Nabi Muhammad. Maka kita ini diciptakan daripada nurnya Nabi Muhammad. Dan nurnya Nabi Muhammad itu diciptakan dari nurnya Allah. Dari situlah dia ngambil pemahaman bahwa diri-diri kita ini pun ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah cari-cari Allah di mana-mana. Allah ada di dalam diri kita sendiri. Wah ya. Untung Imam siapa Junaid Al-Baghdadi nggak hidup. Ya udah wafat. Kalau masih hidup kono ponggal orang kayak begini nih. Ya, mengajarkan akidah yang menyimpang. Sepintas kalimat-kalimat itu seperti membius bagi orang yang mendengar kalau tak paham ya, tapi bagi orang yang paham bahaya kalimat ini, bahaya. Kalau yang tak paham, Allah wali kayaknya Ustadz nih, wali kayaknya mursyid nih, wali kayaknya tuan guru nih. Tak taunya akidahnya menyimpang. Elok-eloklah belajar tauhid. Makin maju nanti zaman, makin besar fitnah akidah ya, itu pasti ya. Buktinya di zaman sekarang ini udah berapa ratus bahkan beribu tahun udah lewat ya, kembali lagi marak paham wahdatul wujud itu ya. Paham wahdatul wujud. Orang awam tak percaya cakap awak karena awak tak pakai imamah. Yang bercakap tuh pakai imamah ya. Betul lah macam wali macam sufi pakaiannya doang ya. Orang awam kan yang dipandangkan itu tuh ya. Kalau awak yang bercakap tak percaya dia, jangan ikuti wak, menyimpang tuh. Kaulah baru anak bau tumbuh mengajar-ngajari odan katanya. Ya. Anak bau tumbuh katanya, ya. Baru tumbuh mengajar-ngajari odan. Odan ini udah banyak pengalaman katanya ya. Udah banyak makan asam garam. Karena yang menyampaikan begini. Coba yang menyampaikan pakai imamah, pakai jubah, salah pun betul kata orang tuh. Itulah dia. Ya, itu maksudnya ya. Belajarlah tauhid. Ya, tanamkan akidah di dalam diri kita karena semakin maju ya dunia ini semakin berkembang makin besar fitnah akidah ya. Baik, nah jadi itu alasannya ulama meletakkan daripada sifat wujud ini pada kelompok sifat wajib yang pertama. Sampai situ dululah ya untuk kitab Kifayatul Awam, karena ini kalaupun dilanjutkan nanggung Pak Iza ya, masuk khilafiyah tentang wujud itu maujud ataukah wujud itu hal. Ya, jadi kalau dibahas sekarang nanggung. Kecuali ngajinya sampai jam 12 nggak apa-apa. Ya, kalau mau, saya nggak mau. Insya Allah nanti kita lanjutkan.